sekalian bisa menjalankan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah. Sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang sangat kami harapkan syafaat dan pertolongannya nanti di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis yang dirahmati Allah, terima kasih telah sama-sama duduk berbarengan di Masjid Ilmu yang mana insya Allah mari kita naikkan dan takwa kita kepada Allah. Kita berlomba-lomba untuk mencari ilmu, untuk jadikan bekal di akhirat nanti. Bapak Ibu jamaah Masjid Ilmu yang dirahmati Allah, terima kasih sekali. Mari kita sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita. Mari kita sama-sama perpanjang itikaf kita sekaligus untuk tolabul ilmi di Masjid Ilmu yang dirahmati Allah. Adapun pagi hari ini yang selalu bertugas sebagai narasumber adalah Ustaz Ridho Ilahi. Semoga dapat ridho dari Allah, dapat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kami persilakan Saudara Ridho untuk maju di depan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua masih bisa diberikan kenikmatan, diberikan kekuatan, kesehatan, kesadaran, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat subuh kita hari ini yang baru saja kita lakukan dan mungkin yang kedepannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Iman, pagi ini kita akan sama-sama berdiskusi sama Bapak ya tentang satu ilmu yang ini spesialisnya Nabi. Kita akan mempelajari bersama keilmuan yang dimiliki seorang Nabi, ilmu yang paling ampuh untuk menaklukkan orang lain. Kira-kira ada bayangan Bapak Ibu ilmu apa itu? Ilmu yang paling ampuh untuk menaklukkan orang lain? Lakul karimah. Bodoh. Banyak ya, nggak terbilang. Banyak nggak terbilang, betul. Salah satunya kita akan belajar ilmu untuk menaklukkan orang lain adalah ilmu tentang membaca kepribadian. Nah, kenapa bisa gitu? Membaca kepribadian itu dapat memberikan kita keuntungan atau kelebihan dalam menaklukkan orang lain. Karena kita tahu tuh selahnya dalam menghadapi orang kalau kita tahu model orangnya. Kalau kita bisa baca kepribadiannya. Nah, ini akan kita pelajari bersama dengan landasan teori keilmuan dunia mungkin ya. Nah, apa tapi konteks Islam terhadap kepribadian. Jadi
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya penciptaan. Jadi satu model pertama adalah manusia ini default awalnya, basis awalnya adalah sebaik-baiknya penciptaannya. Dan yang kedua dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepadanya jalan fujur, kefasikan dan takwa. Jadi defaultnya adalah dalam penciptaan kita adalah sebaik-baiknya penciptaan, tapi kita juga membawa dua kecondongan, condong kepada yang baik dan condong juga untuk hal-hal yang buruk. Jadi antara kutub negatif dan positif. Nah itu tinggal kita bagaimana caranya menyeimbangkan. Ilmu ini kita ambil dari salah satu dokter Yunani kuno. Nah, ini pajak relevan mungkin. Namanya Hippocrates. Dia adalah seorang dokter dari Yunani kuno abad ke 460 sampai 370 sebelum Masehi. Nama teorinya adalah teori 4 temperamen. Jadi nanti kita bahas 4 temperamen yang diambil dari Hippocrates. Ini ilmunya semuanya ilmu Allah di dunia ini ya. Cuman yang menemukan bisa jadi siapa terlebih dahulu gitu kan. Nah ini adalah salah satu yang ditelurkan pertama kali oleh Hippocrates. Awalnya ini adalah sebuah metode kesehatan, namanya humorism. Jadi mereka Hippocrates ini meyakini bahwa di dalam tubuh manusia itu ada cairan yang mempengaruhi emosi dan kelakuan seseorang. Nah ini akhirnya diambil dalam ilmu psikologi modern. Nah, apa pentingnya kita mempelajari hal ini supaya untuk motivasi di awal? Dengan mempelajari kepribadian, kita bisa mengenal kepribadian diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, maka kita bisa menguatkan sisi kelebihan kita dan mewaspadai hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Makanya kalau saran itu anak misalnya suka matematika, kelebihannya matematika, kurangnya olahraga misalnya. Nah itu yang harusnya dilebihkan adalah dilesin, dorong matematikanya sebetulnya. Yang namanya kekurangan itu menjadi sesuatu yang kita waspadai. Cukup untuk bisa level sedang saja, tapi yang kelebihannya ini harus kita genjot terus sampai batas maksimumnya. Nah ini satu. Yang kedua, dengan kita mengenal kepribadian, kita bisa membaca kepribadian orang. Oh ini orangnya modelnya kayak gini nih, berarti ngadepinnya kayak gini. Ini modelnya kayak gini, berarti kita harus cari cara seperti ini. Nanti kita akan bahas semuanya. Yang ketiga, supaya kita mengetahui peran apa yang cocok untuk kita. Bisa jadi nih Bapak Ibu di sini yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja mungkin sebetulnya tidak atau bertolak belakang dengan kepribadiannya. Bisa jadi, ya ngerasa cocok-cocok aja, tapi sebenarnya nggak sadar kalau itu bisa merugikan dirinya sendiri atau dirinya orang lain. Nanti kita bahas juga. Yang keempat adalah untuk mengetahui siapa yang tepat menjadi pendamping hidup kita. Nah, ini konteksnya mungkin kepada bapak-bapak sudah lewat mungkin ya, dari mencari pekerjaan atau mau menikah lagi nih Bu. Masih nyari ya. Nah, tapi ini bisa kita terapkan kepada keluarga kita, anak-anak kita bisa melihat kepribadiannya dari kecil mungkin. Nah, supaya kita bisa arahkan, kita bisa didik. Langsung saja kita masuk ke kepribadian pertama dari teori temperamen yang ditelurkan oleh Hippocrates. Yang pertama adalah koleris. Ya. Koleris adalah kepribadian yang sifatnya itu, kalau Bapak Ibu pernah menemukan orang yang tegas gitu ya, tegas, keras, terus dia itu dominan.
Jadi mau apa ya, show off, pokoknya berada di posisi paling depan, sukanya ngatur-ngatur. Nanti kamu ini di sini, nanti kalau saya nggak perintahkan jangan maju. Nah ini adalah model orang koleris. Sifat utamanya adalah tegas dan dominan. Nah tipe-tipe model orang kayak gini adalah orang yang ketika ditawarkan sesuatu yang bukan selera dia bakal nolak gitu. Misalnya nitip makanan, bro nitip makanan ini, pas sampai di sana, wah makanannya kosong sih, mau diganti ini nggak? Ah nggak ada lagi, udah lah nggak usah. Nah atau kalau misalnya punya anak, misalnya diajakin kondangan, nah yuk ikut kondangan sama Abi sama Umi. Dia bilang A ya A, B ya B gitu. Kalau dia bilang enggak, mau dibujuk kayak gimana pun dia bilang enggak gitu. Nah ini adalah tipe-tipe orang yang koleris. Nah kelebihan dan kekurangannya tadi, dominan itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan juga. Ketika dia dominan dan menindas orang lain, maka itu menjadi kelemahan. Tapi ketika dia menjadi dominan, ketika orang lain tidak memiliki inisiatif, maka itu sebuah kelebihan. Nah, salah satu contohnya juga untuk orang koleris ini adalah orang yang suka belak-belakan. Saya pernah waktu itu ketemu orang koleris di kampus. Ketika itu lagi pemilihan ketua umum Rohis ya di kampus. Dia datang tiba-tiba, "Dok, wallahi aneh gak ridho kalau antum jadi pemimpin." Gitu. Padahal saya udah ridho ya, kenapa dia gak ridho ya? Jadi terus terang, orang yang belak-belakan, gak mau menyimpan perasaan dalam hati. Kalau gua nggak suka, orang ini harus tahu gua nggak suka gitu. Gua samperin, bodo amat. Ini tipe-tipe orang koleris. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi dari contoh-contoh tadi bisa kita petik kelebihannya apa, kekurangannya apa. Orang-orang seperti ini sebaiknya diajari bersabar dan berusaha untuk memposisikan diri dia di posisi orang lain, agar sifat dominannya tadi tidak menjadikan dia otoriter terhadap orang lain. Nah, orang-orang seperti ini juga cara masuknya adalah dengan memberikan validasi atau pujian. Oh keren bro, lu pintar nih, tolong dong ajarin gua. Nah, jadi dipuji dengan kemampuan dia terlebih dahulu, baru kita mintain pertolongan untuk cara diskusinya atau cara untuk memenangkan diskusi terhadap orang ini. Yang kedua, tadi koleris, dominan, tegas. Yang kedua ini adalah sanguin. Sanguin ini tipe orang yang hahaha hihihi gitu. Kalau di kelas kita suka ketemu orang-orang yang jadi badut kelas ya. Kerjaannya itu celutukan-celutukan itu bikin orang ketawa. Nah ini model orang sanguin. Dia itu humoris, ekstrovert, supel, cair, ekspresif. Nah, jadi untuk sanguin ini, kalau kita punya anak seperti ini yang suka humoris, ekspresif, dia suka ketemu dengan orang. Nah ini cocok untuk menjadi seorang, mungkin ya kalau di zaman ini public speaker, influencer, artis, ya segala suatu pekerjaan yang sifatnya itu bertemu dengan orang lain, tidak terikat dengan suatu aturan yang ketat dan cenderung mengedepankan kreativitas. Nah ini cocok nih pekerjaan-pekerjaan untuk orang sanguin. Tadi saya belum sebut ya pekerjaan untuk koleris, dia kan tegas dan dominan. Cocoknya itu adalah menjadi seorang misalnya pengusaha. Karena orang pengusaha itu harus fair-fairan nih kan. Pengusaha, tentara, polisi. Nah dia nggak cocok untuk, walaupun banyak juga ya yang mengambil peran ini, tapi secara default dia nggak cocok sebagai dokter, guru. Karena kita sebagai pasien atau muridnya itu down terlebih dahulu gitu. Ketemu dokter yang koleris, yang tegas gitu kan. Gimana sakit apa?
Ya dok, ini saya pilek. Kok bisa pilek? Ya hujan kemarin saya minum es teler ya. Gimana sih bapak nih? Udah tahu hujan kayak gitu minum es teler juga. Jadi sifat empatinya kurang. Orang udah down terlebih dahulu, gitu kan. Nah cocoknya nanti kita bahas. Tadi cocoknya ya untuk koleris, pengusaha, tentara, polisi, sesuatu yang memang memiliki otoritas tertentu gitu. Pengusaha punya otoritas terhadap perusahaannya, tentara punya, polisi punya, pengacara dia bisa berdebat keras dengan jaksa misalnya untuk membela kliennya. Nah itu koleris tadi. Tadi kalau sanguin kebalikannya, dia fleksibel, humoris, tidak suka terikat dengan aturan. Cocoknya sebagai influencer, public speaker, artis, pelawak, ya betul, pelawak, guru juga favorit murid nih. Kiai juga bahkan sampai itu menarik ya. Makanya kita nyari ustadz tuh banyak kan yang lebih bisa, lebih menghargai ustadz yang bisa melucunya daripada ilmunya kadang-kadang ya. Karena memang secara naluri kita suka sesuatu yang menghibur kan, entertain. Nah, ini model sanguin seperti itu, cocok tuh tadi sebagai pelawak. Nah orang sanguin ini tipenya orang yang enjoy mau ditaruh di mana aja. Kan ada orang nih yang misalnya mau ke pameran tertentu, seminar tertentu, nggak enak nih, takutnya nanti nggak ada teman di sana. Atau misalnya mau mudik atau merantau, dia takut nanti di sana nggak punya siapa-siapa. Nah orang sanguin ini dimanapun, apapun dia bakal mencari circle-nya sendiri. Dia cair. Kekurangannya orang-orang sanguin ini saking cairnya kadang-kadang sulit untuk memegang pesan atau amanah yang dititipkan. Dia suka lupa karena orangnya mengiyakan semuanya gitu. Bro, nanti tolong rapat ya sini. Oh siap, oke, tenang, gue atur deh pokoknya. Siap. Ntar tiba-tiba hari H, aduh lupa bro, sorry ada acara lain gitu. Atau dia juga orangnya karena fleksibel, nggak suka yang tertata, dia suka melupakan meletakkan barang, meletakkan misalnya alat-alatnya. Nah ini adalah tipe orang sama. Nah orang kayak gini agak kurang bisa dipegang nih janjinya, karena tadi dia saking luwesnya, kadang-kadang ucapannya itu keluar tanpa pemikirannya dia gitu, sulit untuk dipegang janjinya. Ya. Selanjutnya untuk kepribadian yang ketiga yaitu adalah pragmatis. Tipe orang ini adalah tenang dan damai. Ini mediocre nih. Ketika ketemu orang, dia lebih suka menghindari konflik daripada harus bermusuhan dengan orang lain. Jadi udah dah, apa-apa dah, baru dah. Yang penting kita nggak ada musuh dah. Nah, kata kunci dari orang-orang pragmatis ini adalah terserah. Jadi kalau misalnya kita punya anak, nah mau makan apa? Terserah Umi aja deh. Nah itu adalah tipe-tipe anak pragmatis. Dia nerimo orangnya. Nah dia orangnya juga diplomatis. Jadi dalam perkelahian atau konflik, ini sosok yang sedang dicari untuk orang tengah. Jadi orang-orang pragmatis ini lebih suka berdiplomatis. Dia bisa mendamaikan sisi kanan dan sisi kiri, karena dia tidak mau berada di salah satu kubunya. Nah orang-orang seperti ini cocoknya tadi sebagai guru, sebagai dokter, ya, sebagai konsultan, karena dia orang pragmatis ini suka dengan cerita. Ya, dia bisa menghargai orang, mendengar ceritanya, terus juga memiliki empati lebih terhadap orang lain, seperti itu. Nah, sulitnya kadang-kadang orang-orang pragmatis ini adalah orang-orang yang gak enakan. Ya, ada kita. Ini orang-orang pragmatis ini korbannya koleris sebenarnya. Jadi pasangan yang tepat adalah
nanti kita juga bahas koleris itu nikah dengan orang pragmatis, karena orang dominan nikah dengan pragmatis yang sifatnya itu suportif gitu ya. Kalau misalnya saya baca sih koleris misalnya kayak Pak Fauzi itu koleris. Kalau pragmatis. Kalau kolerisnya Pak Kiai makanya berbuat cocokan matur. Gitu. Jadi saling support, mendorong gitu. Nah, selanjutnya mungkin supaya kita nanti banyakkan diskusi yaitu melankolis. Kata kuncinya adalah melankolis ini perfeksionis dan pemikir. Ya. Perfeksionis dan pemikir. Ini modelnya mungkin Buya. Kita lihat yang fotonya Buya tuh target hidup, tujuan hidup itu kan perfeksionis, terukur, teratur gitu ya. Atau mungkin bisa juga pajak, tapi kita nanti harus baca juga nih dengan apakah memiliki tipe-tipe seperti ini. Orang melankolis ini salah satu sifatnya adalah tekun dan konsisten melebihi orang-orang yang lain. Jadi kalau misalnya dia di dunia olahraga, maka dia akan tekun dan mendalami dunia olahraga itu. Banyak orang kalau sanguin itu coba-coba, tadi coba di panah, nggak hobi, coba lagi nanti di berkuda. Tapi orang melankolis ini karena dia perfeksionis, dia mau menjadi yang terbaik di bidangnya. Nah selanjutnya orang melankolis ini juga teratur, tertata. Kalau misalnya nih meja belajar, ini laptop harus di tengah, di sebelah kanan minum, sebelah kiri tempat pensil. Nanti charging handphone ada di sebelah kanan, kondisi handphone dan laptop dicas gitu. Pajak begitu nggak Pak? Nah itu melankolis itu. Sifatnya teratur, terukur, semuanya udah terencanakan. Makanya kekurangan orang melankolis ini dia nggak suka dengan hal-hal yang dadakan. Karena sesuatunya itu harus dipikirkan secara matang, karena dia pengen perfeksionis gitu. Bahkan orang yang melankolisnya udah level tertentu, melihat sesuatu yang ganjil itu dia bakal komplain gitu. Misalnya sikat gigi berantakan, dia bakal gulung dari ujung tuh, di ujung sampai ke lubangnya gitu. Jadi hal-hal detail seperti itu dia bakal perhatikan. Tapi tadi kekurangannya akhirnya menjadi lebih terlalu berhati-hati, jadi terlalu banyak pertimbangan jadinya. Nah ini cocoknya melankolis sebagai tadi konsultan, sebagai seorang seniman. Jadi orang melankolis ini nggak suka keramaian karena dia suka berpikir, merenung. Kalau ke kondangan datang salaman makan pulang gitu, nggak mau berbincang-bincang. Pokoknya dia lebih suka di rumah. Kalau misalnya kita tanya kepada diri kita, kalau kita sanggup di rumah, misalnya sebulan nggak keluar gitu, cuma disiapkan laptop, internet. Kalau sanggup, ya mungkin itu melankolis. Tapi kalau nggak sanggup, misalnya waspada aja nggak betah, itu sanguin tuh, karena dia lebih suka ekspresif, humoris, bergaul sama orang. Nah, itu dia 4 kepribadian saya rangkum. Nanti bisa dicari di internet untuk lebih detailnya. Yang pertama adalah koleris, kata kuncinya adalah dominan dan tegas. Yang kedua, pragmatis, tenang dan damai. Dia lebih suka tidak berkonflik dengan orang. Yang ketiga itu sanguin. Dia itu seorang yang humoris dan ekstrovert, suka keluar ketemu dengan orang lain. Dan yang keempat, melankolis, pemikir dan perfeksionis. Nah, berkaitan sedikit tentang pernikahan. Orang koleris tadi sebaiknya yang dianjurkan untuk tidak menikah dengan orang koleris, karena berdasarkan seorang ahli psikologi yang videonya saya tonton juga untuk menjadi referensi untuk pertemuan hari ini, klien-kliennya yang bercerai kasusnya kebanyakan koleris dan koleris, karena yang satu dominan, nggak ada yang mau saling mengalah. Nah ini kalau kedewasaannya tidak muncul, maka ini menjadi sebuah permasalahan besar. Seorang koleris itu cocoknya tadi dengan pragmatis, orang yang sifatnya itu supporting, menghindari masalah, mendukung.
Selanjutnya untuk melankolis. Melankolis ini sebaiknya tidak dianjurkan untuk menikah dengan orang sanguin. Karena melankolis tadi teratur, tertata, terstruktur. Orang sanguin itu naruh anduk di kasur, nanti naruh kunci sembarangan, lupa. Nanti bakal muncul konflik-konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Nah, melankolis cocoknya menikah, mencari pasangan dengan flekmatis. Bisa juga sebenarnya melankolis, cuma nanti rumah tangganya bisa jadi kuburan tuh, karena yang satu mikir ya kan. Tapi cocok juga dengan seorang koleris. Melankolis ini yang menelurkan konsepnya, atau koleris yang melakukan aksinya. Selanjutnya sanguin. Sanguin ini tidak dianjurkan menikah dengan sesama sanguin, karena yang satu teledor gitu. Tapi bisa juga bertahan karena menerima dengan keteledorannya gitu, bisa juga. Cuman memang kalau mau selain melengkapi, jangan sanguin dengan sanguin. Sanguin dengan flekmatis boleh, sanguin dengan melankolis juga bisa. Uniknya flekmatis adalah jodoh ideal untuk semua kepribadian. Karena tadi sifatnya itu flekmatis, supporting, mendukung, berempati, menjauhi konflik. Nah ini dalam kasus si konsultan psikologi tadi, hubungan yang paling sedikit perceraian adalah flekmatis dan flekmatis. Nah, itu. Jadi flekmatis ini jodoh untuk semuanya. Nah, satu orang tidak tentu untuk memiliki satu kepribadian. Bisa saja dia mix and match gitu. Jadi dominan, misal saya ini dominannya melankolis, tapi ada sifat flekmatisnya juga. Itu juga bisa seperti itu. Jadi ada irisan di sana. Nah, mungkin itu ya untuk awalan. Silakan kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pagi hari ini yang disampaikan oleh narasumber kita. Ada beberapa item tadi yang disampaikan dengan judul ilmu kepribadian. Inilah sangat bagus untuk kita ketahui supaya untuk menambah wawasan kita bagaimana lawan bicara kita ini tipenya kayak apa. Misalnya kita ketemu sama model-model Pak Fauji, oh ini tipenya seperti ini, suka humoris. Dia nggak perlu orangnya suka marah-marah gitu. Kalau dia mah bercanda mulu bercanda, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi tadi ada beberapa item yang disampaikan oleh narasumber. Ada 4 macam jenis ilmu kepribadian. Yang pertama adalah moralis. Moralis itu adalah ilmu kepribadian yang tegas, keras, disiplin. Ya suka dominan, suka ngatur sana ngatur sini gitu kan. Nah ini memang cocoknya seorang pemimpin seperti itu. Jadi dia mengkondisikan semua timnya supaya benar-benar support dan selalu siap. Yang kedua adalah ilmu sanguin. Sanguin adalah tipe seperti orang yang suka humoris, ya kan? Seperti badut, pelawak, kayak Patrio, gitu kan? Terus kayak Akri, kayak apa? Siapa lagi tuh? Eko Patrio tuh. Terus ada lagi yang ya kayak si Pato. Itu pun tipe tipikal yang begitu tuh, ya kan? Tapi menghasilkan malah gede. Kira-kira seperti itu ya. Kalau yang kedua tadi itu, gitu. Nah, yang ketiga adalah tipe tematis. Tematis itu adalah tipe yang orang yang tenang, teduh, ya kan, selalu berserah, gitu kan. Terserah, katanya Mas itu tadi mau pesen makan apa, terserah, yang ada aja boleh, yang seadanya rasanya. Mereka tidak terlalu harus mematok, harus sate, harus ayam, gitu kan. Mungkin ada sayur apapun juga yang penting bisa dimakan, gitu ya. Yang keempat adalah tipe melankolis. Nah ini aku sedikit agak kurang ragu. Melankolis biasanya kalau saya lihat wajahnya Pak Fauji melankolis melas banget gitu. Beda nggak dengan ilmu melankolis ini? Ya kan? Biasanya kan wajahnya seseorang ini kok melankolis banget gitu loh. Ya kan? Tapi ternyata ini beda ini yang ilmu keempat melankolis itu. Melankolis adalah ilmu yang perfeksionis, tekun, pemikir, konsisten, teratur dan
tata rapi. Nah, itulah ada 4 jenis item tadi yang perlu kita bahas pada hari ini sebagai wawasan untuk menambah wawasan kita tentang keilmuan tadi. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, kami persilakan kepada saudara-saudara kita untuk bisa tanya jawab. Kita diskusi aja santai aja, nggak usah terlalu tegang. Untuk itu kami silakan barangkali ada yang mau ditanyakan pada narasumber. Kami persilakan. Silakan Bosep, dari tadi udah ngulat-ngulat mau nanya. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi kita disuruhkan dengan perjalanan supaya kita tahu si A seperti ini, si A seperti ini. Memang bagus juga sih untuk penempatan diri kita. Apakah orang ini cocok? Apakah ini orang yang diarahkan yang seperti apa? Jadi untuk mengetahui itu penting. Cuman yang saya ini tadi kan ada 4 ya. Barangkali kalau orang yang emosional, tinggi emosionalnya, kadang-kadang kalau bahasa Sunda mau mana itu kebegaannya gimana dirinya aja. Nah, itu untuk menyikapi itu apa tidak termasuk di situ. Terus apa sih kira-kira ya supaya menghadapi yang semacam itu orang. Langkah apa yang kira-kira yang terbaik untuk mengatasi orang-orang yang temperamental atau tadi carpe dewe gitu kan? Gimana? Itu aja Pak. Demikian, terima kasih, kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Osep atas saran dan masukan, dan mungkin ada yang tadi ditanyakan nanti akan diselamat jawab oleh narasumber. Berikutnya kami persilakan Pak Jatilo. Pak Dinadi, silakan. Ya. Tidak mau tampil di publik, di bahasa itu kayak Warido itu tidak mau tampil di publik gitu ya, tidak mau tampil di depan publik tapi senang mendengarkan gitu, senang diskusi gitu. Cuma gitu aja teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maunya itu apa? Yang humoris atau yang profesionalis? Tahu humoris itu. Ya Pak. Di mana satu? Ya banyak, padahal itu banyak. Tapi dia nggak mau bergerak diri. Tapi selama baik, nanti akan dibahas sama narasumber. Pak Fer, silakan. Absen? Oh, silakan. Pak Ibu, silakan. Ini kalau Pak Ibu itu apa? Darah kurang harus tegas ya. Ya kan? Kalau nggak tegas sudah habis. Iya, tegas disiplin. Kalau nggak sudah habis wilayah punya ibu. Kita bercanda aja, nggak usah terlalu tegang, santai. Silakan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang untuk sifat-sifat itu kita ditetapkan di tempat kerja, lapangan dan lingkungan staf. Kalau di lapangan itu kalau nggak kita tahu karakter satu persatu bisa berantem antara atasan dan bawah. Betul. Kalau nggak kita tidak bisa tahu ciri-ciri orang satu. Udah kita mau apa pasti berantem, ya, gitu. Konflik di apa? Ingin solusi apa nggak? Problem solving nggak bisa diatasi masalah gitu. Kita harus tahu watak-watak satu persatunya untuk menghadapi orang kan, apalagi di lapangan. Udah. Lapangan. Di sini sudah datang main dia apa itu. Karena orang undangan harus tegas gitu. Dikit-dikit tak mulu. Akhirnya tegas ya kan. Susah kalau tak itu. Ya malah seperti itu. Seorang ulangan harus di sini tegas gitu. Jadi nggak gampang ditayu. Oke, selanjutnya Pak Badoro nih. Nah, ini kan diplom ya. Tegas gimana? Jadi sekarang mau apa? Mandor mereka harus tegas. Diplom manajer mulai ya. Silakan. Nah, ini kan kita diskusi aja, santai aja.
ada istilah weton, dan itu sudah bisa terbaca bagaimana karakternya itu. Jadi dari jauh sebelum Yunani nenek moyang kita punya, cuma kita sendiri jarang mempelajari. Kalau kita pelajari semuanya di situ diatur, sampai pun ada konsultasi jodoh untuk ketemu siapa kan itu juga seperti itu. Nah, itu sebenarnya nenek moyang kita jauh lebih punya yang bisa lebih detail. Itu dulu beton apa, nah itulah. Jadi karakter orang seperti apa? Karena orang Jawa itu ilmu titen. Jadi titen itu jadi kok ketemu sama ini apa? Di setiap hari ini kok ada ini. Jadi apa ya? Di persamaan kok ternyata begini gitu. Jadi ilmunya benar ilmu alam kalau memang mau dipelajari, dan ilmu kita jauh lebih punya daripada Yunani yang Sokrates itu mungkin lebih detail. Ya itu hanya saran aja. Sebenarnya ada itu dibukukan dalam bahasa Jawa kuno itu, kalau nggak salah dulu kakek saya itu punya karangan Hamengkubuwono II. Itu mungkin bisa referensi. Nah itu. Dan Pak Badrul, baik, terima kasih kalau Pak Badrul dengan cerita Primbon Pejawe, ya kan? Di situ ada itu dibaca itu, misalnya oh ini lainnya Sunan Kliwon, orangnya tipenya begini-begini, satu lagi orangnya begini-begini. Itu kalau di Jawa ada seperti itu, ya kan? Nah kalau Pak Fauzi ini tipenya apa nih? Silakan Pak Fauzi, kasih sebentar. Belum. Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai. Pak Kiai dulu nggak apa-apa. Pak Kiai dulu, Pak Kiai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepribadian saya menarik atau mempertanyakan kalau kepribadian ganda itu baik atau tidak gitu. Kalau saya membaca buruk atau jelek gitu kan, di satu contoh di dalam pergaulan kita atau dimanapun, dia satu sisi tegas gitu, nggak mau bercanda, nggak mau guyonan, tapi di sisi lain juga dia suka berguyon, bercanda gitu kan. Nah, tapi setelah orang lain dia mencandain dia marah gitu kan. Nah itu kepribadian ganda yang macam itu. Oh itu bukan ganda, gandhi. Seperti Kronis tadi dan Collins itu kan. Jadi apakah baik atau gimana gitu. Tapi di sisi lain memang dia bisa supel, tapi juga bisa tegas gitu. Nah, apakah baik, apakah jelek itu kepribadian ganda yang macam. Terima kasih itu aja. Jadi kepribadian ganda banyak juga ya. Satu sisi kadang suka bercanda, tapi di sisi lain dia nggak mau singgung. Jadi marah gitu. Marah gitu ya. Kalau nggak sama dia gitu ya. Nah itu. Nah ini perlu cari solusinya ini. Ya. Memang lebih banyak. Karena suka bercanda, tapi begitu pas dia ngedekin, dia marah besar gitu ya. Oh gitu. Bahaya juga ya. Bilang aja Pak Paman. Nah gitu. Mohon izin, ini sebenarnya MC-nya bukan saya sebenarnya. MC-nya Pak Ali, cuma karena Pak Ali minta dibadanin ya udah Bapak demi kebaikan bersama ya. Baik, silakan Pak Ustadz Kadri Bali. Mohon kritik, saran dan masukannya. Kami silakan. Iya, terlihat di sini orang yang banyak baca. Orang yang banyak baca itu punya referensi yang misalnya referensi itu diarahkan kemana. Memang materinya si Ridho ini sebenarnya ini nggak cukup hanya untuk Baliho, nggak cukup. Karena ini sudah, kalau kita lihat dan tadi dari sisi tipe kriteria 4 itu kalau kita mampu mendeteksi, saya dalam perspektif Al-Quran ya, dalam perspektif Al-Quran 4 tipe itu
itu ada sejak zaman azali. Kenapa? Nggak sia-sia. Jadi nggak sia-sia Nabi itu punya sahabat 4. Nggak sia-sia Nabi itu punya sahabat 4. Itu seperti kebetulan, tapi itu udah skenario Tuhan. Nah, itu. Kemudian kalau kita tadi itu ada ayat yang menarik. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita kembali kepada diri kita dari sisi kepribadian kita ini harus sudah mampu berjalan. Jadi sasaran kita itu untuk melangkah itu kita udah punya target. Artinya target kita itu seperti apa sesungguhnya. Jadi diri kita itu kita sudah mampu mendeteksi apa kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kita udah mampu itu mendeteksi diri kita itu. Kelebihan saya seperti apa dan kelemahan saya seperti apa. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu ada wa nafsi wa ma sawwa. Karena semuanya menyangkut daripada nafs. Nah, ini nggak gampang. Artinya nafs dalam hal substansinya seperti apa. Nah, tadi itu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia hanya ada 2 cenderung. Dia kufur apa dia syukur. Itu aja kembali kepada Quran. Dia kufur apa dia syukur. Bagaimana potensi manusia ini pada nafsnya. Dan nafs ini itu banyak arti. Nafs itu bisa juga tentang mati. Ya kan begitu kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, jadi nafs itu setiap nafs itu setiap dia itu akan pasti mati. Nah, nafs juga dalam artian Quran itu totalitas manusia secara utuh. Nah, totalitas manusia secara utuh itu nafs. Sehingga tadi terkait dengan 4 tipe kepribadian itu. Tapi kalau dipilah nafs dalam Al-Quran itu ada 3. Nah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu ammarah bisu. Jadi sebenarnya ini kajian cukup menyita perhatian sesungguhnya karena ini menyangkut dari sisi kepribadian. Nah, makanya dari kepribadian ini tadi ada di awal kalimat itu Nabi itu menonjolnya dalam sisi kepribadian mana? Pernah saya sampaikan bahwa Nabi itu dia sebagai rahmat dirinya karena mampu menguasai seluruh kepribadian manusia. Jadi Nabi itu, makanya pernah saya katakan, secara wujud Nabi ini manusia, tapi kepribadiannya itu dia sudah wujud Tuhan itu sebenarnya. Makanya Nabi itu, makanya Anda juga usah mencari Tuhan, tapi lihat kepribadian Nabi. Anda akan pasti sifat Tuhan itu melekat pada diri Anda kan. Ini. Jadi pada prinsipnya kita ini dalam 4 tipe tadi itu semuanya kita punya. Tinggal kita siasati seperti apa kan begitu. Nah, sebenarnya ini tipe dakwah sesungguhnya. Tipe dakwah kita itu di mana dalam sisi humoris, di sisi tegas, dalam sisi berpikir, dan tipe itu semua manusia. Makanya kenapa agama itu dibutuhkan. Agama itu dibutuhkan. Dan tipe manusia itu ada yang bercanda, ada yang serius tadi itu yang ada yang apa adanya. Karena itu sesuai dengan kultur dan ilmu yang dia pelajari. Nah, itu udah pasti. Keilmuan itu akan membawa kepada seluruh manusia itu pada sisi kepribadiannya. Tapi itu tadi, makanya di 4 ayat itu, wa nafsi wa ma sawwaha, bagaimana nafs ini? Jadi kalau di Quran itu nafs bisa juga diartikan kematian, nafs bisa juga diartikan secara totalitas kepribadian, nafs juga bisa dikatakan
dia apa itu nafsu mutmainnah, apa itu nafsu lawamah, dan apa itu nafsu amarah bisu. Sebenarnya ini materi dakwah sesungguhnya, tapi terkadang ya kita ini belum mampu memaksimalkan materi-materi dakwah ini kita sampaikan kepada jamaah kita sesungguhnya. Kita masih berkisah kepada hal-hal yang bersifat syariatnya saja, tapi dalam hal yang seperti ini perlu. Makanya intinya nafsu ini bisa jadi sahabat sesungguhnya, dan nafsu ini bisa juga jadi lawan sesungguhnya. Karena yang memberikan manusia itu dia fujur, memberikan manusia itu takwa adalah nafsu itu. Makanya dikatakan, apa itu nafsu mutmainnah? Apa itu nafsu lawamah? Dan apa itu nafsu amarah bisu? Nah, makanya kalau kita merujuk kepada Rasulullah itu kepribadian yang sempurna. Kepribadian sempurna. Nah, lihat Rasulullah. Nah, itu. Makanya di 4 sahabat itu menyibrah itu sifatnya. Ada sifat sebagai humoris, ada sifat penyahabat, ada sifat berpikir, ada sifat yang pemberani. Nah, itu. Nah, ini saya hanya memberikan kisi-kisinya. Tapi insya Allah kalau ini dijabarkan, kita akan tahu posisi kita seperti apa. Makanya saya itu ya alhamdulillah hari ini orang ngomong aja udah tahu. Insya Allah tahu. Cuman kita nggak mau takabur gitu. Baik. Kita nggak mau takabur bahwa tipikal orang seperti ini. Tapi intinya itu tipe dia itu ada sama saya juga. Tahu lah. Tahu. Dia tipenya ada. Seperti katakanlah saya mungkin orang yang serius. Dia orang humor. Saya juga bisa humor. Tapi yang dominan itu adalah hari yang berpikir dan yang serius. Siap. Nah itu. Jadi makanya kita dalam hal untuk yaitu tadi membumikan Al-Quran itu harus betul-betul kita harus mampu jabarkan dari sisi ilmu pengetahuan juga kan begitu kan, sehingga kita ini mampu berdiri tegak di atas permukaan bumi. Dimanapun kita berpijak, kita akan mampu untuk bisa beradaptasi dengan bumi. Baik. Kenapa? Ya karena kita itu sudah mampu membumikan diri kita sebagai seorang yang betul-betul ya itu tadi mampu mendewasakan dirinya dalam hal ya katakanlah ya seperti nafsu itu udah mampu dia tahu. Jadi nafsu seperti apa? Nah itu ya kalau dijabarkan itu agak memang cukup panjang ya. Apa itu lawamah, apa itu mutmainnah, apa itu apa itu yang amarah bisu. Kemudian yang kedua, ini ayat itu betul-betul wa nafsi wa ma sawaha alhamaha fujura wa taqwa. Dua lagi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Qad aflaha man zakkaha ini artikan mensucikan dirinya gitu kan. Nah, jadi maka berbahagia orang yang mensucikan. Nah, kemudian wa qad khaba, maka merugilah orang yang mengotori. Sebenarnya ini bisa kalau ditafsirkan merugi orang yang sebenarnya bukan mengotori jiwanya itu bukan mengotori, tapi memendamkan nafsunya itu dia pendam. Bahkan khaba man dasa, nafsunya itu dia pendam. Jadi tapi ini kita kembangkan lagi nanti. Dan memang ini perlu wawasan memang gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi untuk sementara ya itu kisi-kisinya dulu. Ya. Kisi-kisinya aja dulu. Tapi udah mampu diketahui nih. Ya. Ya itu pokoknya. Terima kasih Ustaz. Pak Jatilo, silakan. Monggo. Mas Ridho bagus sekali Mas Ridho memberikan satu perspektif tentang psikologi. Ini menyangkut psikologi. Yang kedua itu menawarkan diskusi. Bagus, karena diskusi itu berarti tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, kesetaraan. Nah ini yang memancing satu wacana-wacana sehingga insya Allah kita berkembang. Saya memulainya dari yang pertama disampaikan Mas Ridho, 2 ayat, manusia tercipta sebaik-baiknya
Hasan Hakim. sama Asam. Dari ayat-ayat qauliyah, ayat yang tekstual dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Cuma Mas Ibnu itu berhenti di manusia itu ada potensi jahat, ada potensi takwa, jujur dan takwa. Padahal ada tulisannya yang tadi disebutkan oleh Pak Ustaz Badri. Beruntunglah orang yang mensucikan dan rugilah orang yang mengotori. Itu ayat qauliyah. Apa ayat qauliyahnya? Banyak. Psikologi tadi ya. Psikologi kan cabangnya banyak. Psikologi anak, psikologi masa, psikologi kepribadian, dan lain-lain. Berkembang terus. Dokter juga Pak, ada dokter bedah saraf, bedah tulang. Dalam diri manusia itu ada berapa ilmu? Itu ayat-ayat qauliyah. Jadi ayat qauliyah dan ayat qauliyah itu harus betul. Sekarang menuju kepada psikologi. Saya tertarik oleh pendapat Pak Heru, pendapat Pak Bandono. Pak Bandono tertarik dengan Tribun atau filsafat Jawa. Kalau baca bukunya Suryo Mataram, bagian itu mengkret, mulai mengkret kan gitu. Tapi saya tidak baca di sini. Kalau Pak Heru tentang manajemen orang, kalau kita memanage dalam hitungan 10, 20, gitu, kita bisa kontrol. Tapi kalau memanage ribuan, apa? Ya pakai nilai. Memanage umat Islam apa? Nilai, iman dan takwa. Yang bisa mengikat umat Islam yang jutaan miliaran itu, iman dan takwa. Yang bisa mengikat orang sholat di masjid berjamaah apa? Ya hadis yang Pak Ali bilang itu, malah kita berjamaah sebagaimana hadis Nabi berjamaah. Nilai-nilai itu yang bisa mengikat, karena jumlahnya banyak. Tapi kalau jumlahnya sedikit, kita bisa pegang arahan. Mas Yudo tentang psikologi tadi disampaikan 5 abad sebelum Masehi. Sementara sahabat Nabi itu Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali itu tidak tersentuh filsuf Yunani itu. 1000 abad, 10 abad kan, 5 abad sebelum Masehi, filsuf Yunani, Nabi itu abad ke-6, abad ke-7, itu tidak tersentuh. Yang tersentuh oleh filsuf Yunani itu Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, abad ke-8 itu sudah tersentuh oleh Yunani, sehingga disitulah timbul satu filsafat kan gitu. Tapi tentang 4 itu dalam psikologi itu terus ada berubah, ya kan. Misalnya manusia itu punya potensi buruk, potensi baik. Tapi Allah mengatakan berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Surat Al-Qasas yang kemarin dibaca itu ayat 77, berbuat baiklah kepada orang sebagaimana orang berbuat baik pada Allah. Juga fair. Allah fair. Anda di dalam tubuh Anda itu ada 2 potensi jahat dan potensi baik. Tapi Allah mengajak yang baik. Kalau Anda minta jahat,
Allah nggak menolak, silakan itu pilihan. Gitu. Tapi di dalam Al-Quran dikasih contoh Nabi teladan. Bagaimana keteladanan Nabi? Waktu Nabi di Taif dakwah, itu kan ditibukin, diserang sampai luka, sampai malaikat marah. Ya Nabi, bagaimana nih? Apa perlu kami gunung kita ambrukkan gitu? Nabi menolak. Karena apa? Nabi bukan tipe yang putus asa. Mungkin orang-orang ini sudah berkarat, sudah sulit berubah, tapi mungkin anak cucunya yang bisa. Itulah kepribadian Nabi. Karena Nabi apa? Nabi itu yang paling tahu tentang manusia. Nah itu. Kalau hanya kepribadian itu masih belum final ya. Yang paling tahu tentang manusia itu Nabi. Sehingga Nabi bisa menundukkan umat manusia. Ya melalui dakwah, melalui contoh teladan yang disampaikan kepada ayat itu Al-Ahzab 21 ya. Nabi sebagai manusia teladan gitu. Sehingga contoh dari Nabi itulah yang menjadi ikatan umat. Bahwa ilmu terus berkembang, tidak jauh daripada potensi walhamara wujudnya, tidak jauh dari itu. Ayat kauniyah akan terus berkembang sesuai dengan majunya peradaban. Terima kasih Pak Ibrahim. Baik, terima kasih Pak Jan atas kritik saran dan masukannya. Selanjutnya kami persilakan untuk narasumber merespon apa yang disampaikan oleh pertemuan kita. Terima kasih. Baik, cek. Baik, terima kasih tanggapannya Bapak-bapak. Mungkin saya menanggapi yang masih ada di ruangan aja ya. Dan mungkin singkat-singkat saja untuk Pak Heru tadi, untuk kepribadian kita gunakan ketika di lapangan ya Pak Heru. Karena kalau bisa di lapangan kita nggak paham kepribadian orang bisa cekcok tuh. Tapi di kantor tuh nggak perlu kepribadian. Kenapa? Karena ada common goals-nya. Semuanya ada yang menyatukan gitu, uang ya kan. Ya udah profesional aja itu kepribadian. Kita sementara kita lupakan dulu ya kan. Semuanya aturan ada SOP-nya, ngikutin itu. Jadi ketika ada yang mempersatukan, kadang-kadang kepribadian kita tinggalkan terlebih dahulu. Itu penjelasannya mungkin ya. Terus mengenai kepribadian ganda baik atau tidak, tadi Pak Kiai bilang kurang baik ya. Ya baik atau tidaknya pasti kita lihat dari hasilnya seperti apa kan. Kan kalau misalnya dia suka bercanda, tapi ketika dibercandain dia marah. Nah ini perlu dilihat sih sebetulnya. Ini orangnya apakah memang sanguin atau sebetulnya melankolis yang bertopeng sanguin, itu juga bisa. Jadi dia hanya berpura-pura. Atau dia sanguin tapi bercandaan kita menusuk sisi barrier atau apa ya, batas bercandanya dia. Misal bercanda kita orang tua, nah itu marah, mungkin bisa jadi bisa jadi gitu kan. Atau memang punya masalah psikologi kejiwaan, itu juga jadi harus dilihat tuh seperti apa ya. Terus ada Pak Usep tadi emosional. Jadi tadi semua 4 kepribadian itu juga punya sifat emosional, punya sedih. Nah itu tinggal dilihat apakah batas-batasnya itu ditabrak atau enggak. Kayak misalnya koleris, dia sukanya keras, disiplin. Orang bertele-tele di bawahnya dia marah, wajar gitu kan. Jadi semuanya punya, tergantung batas limitasi kesabaran masing-masing. Nah terakhir mungkin penutup ada 2 poin. Terima kasih tadi tambahannya Pak Jatmiko sama Ustaz Kadri. Ustaz Kadri tadi menyampaikan closing statement saya sebetulnya. Poin pertama, dengan mempelajari kepribadian ini tidak alasan kita untuk mengatakan saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri. Kekurangan saya itu bawaan dari lahir. Nah, kekurangan nggak usah dibawa-bawa, terus ditinggalkan. Dengan mengetahui ini kita fokus kepada kebaikan dan menutupi kekurangan. Jadi jangan menjadi diri sendiri, tapi jadilah pribadi model terbaik dari versi saya. Versi terbaik dari diri saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari 4 kepribadian itu ada 1 orang. Nah ini masuk poinnya Ustaz Kadri, yang memiliki 4 kepribadian tersebut.
Dia bisa menjadi seorang yang sangat tegas, sangat pemberani, sangat disiplin di medan perang. Dia bisa menjadi seorang yang sangat berperasa, sangat mengayomi ketika bersama dengan orang-orang lemah dan marginal. Dia bisa menjadi seorang yang sangat humoris bersama dengan anak-anak kecil. Dan dia bisa menjadi pemberani, perenung dan berpikir ketika malam hari untuk bermunajat kepada Allah. Siapa dia? Dia adalah Rasulullah SAW. Maka ketika kita ingin mempelajari kepribadian terbaik, 4 kepribadian tadi sudah dikuasai oleh Rasulullah. Maka tirulah Rasulullah seperti itu. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum